Suku Asmat. Suku Asmat adalah sebuah suku di Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayunya yang unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Ritual khusus. Seperti pada masyarakat umumnya, dalam menjalankan proses kehidupannya, masyarakat suku Asmat juga memiliki ritual atau acara-acara khusus, yaitu sebagai berikut. 1. Kehamilan. Selama proses ini berlangsung, bakal generasi penerus dijaga dengan baik supaya dapat lahir dengan selamat dengan bantuan ibu kandung atau ibu mertua. 2. Kelahiran. Tidak lama sesudah kelahiran bayi dilaksanakan upacara selamatan secara sederhana dengan cara pemotongan tali pusar yang memakai sembilu, alat yang terbuat dari bambu yang dilancarkan. Selanjutnya, diberi ASI sampai berusia 2-3 tahun. 3. Pernikahan. Pernikahan berlaku bagi suku Asmat yang sudah berusia 17 tahun dan dilakukan oleh pihak orang tua lelaki sesudah kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan melalui uji keberanian untuk membeli wanita dengan mas kawinnya, piring antik yang berdasarkan pada nilai uang kesepakatan kapal perahu Johnson. Jika ternyata ada kekurangan dalam penafsiran harga perahu Johnson, maka pihak pria wajib melunasinya dan selama masa pelunasan, pihak pria dilarang melakukan tindakan aniaya, meskipun sudah diperbolehkan tinggal dalam satu atap. 4. Kematian. Bila kepala suku atau kepala adat yang meninggal, maka jasadnya disimpan dalam bentuk mumi dan dipajang di depan joglo suku. Tetapi bila masyarakat umum, jasadnya akan dikuburkan. Proses ini dijalankan dengan iringan nyanyian berbahasa Asmat dan pemotongan ruas jari tangan dari anggota keluarga yang ditinggalkan. Pakaian adat. Suku Asmat juga mempunyai pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Tidak salah bila menganggap pakaian suku Asmat adalah representasi kedekatan mereka dengan alam raya. Secara umum, pakaian adat pria dan perempuan Papua hampir sama, hanya memakai sebuah bawahan seperti androk yang terbuat dari rajutan daun sagu yang dibuat rapi menyerupai androk atau rok dan dipakai sebagai bawahan. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Suku Asmat memakai pakaian adat rumbai-rumbai hanya untuk menutupi bagian tertentu. Rumbai-rumbai dibuat dari daun sagu. Seni. Kesenian yang berhubungan dengan upacara keagamaan atau penghormatan kepada roh nenek moyang, yaitu 1. Bis adalah pembuatan tiang bis atau patung nenek moyang. 2. Yenpotsbu adalah pembuatan dan pengukuhan rumah Yeb. 3. Siembu adalah pembuatan dan pengukuhan perahu lesung. 4. Yamasi adalah upacara perisai. 5. Bipokumbu adalah upacara topeng. Hasil kebudayaan. 1. Ukiran kayu atau patung. Suku Asmat juga sangat mahir dalam membuat ukiran kayu atau patung. Meskipun ukirannya tak terpola dengan jelas, tapi setiap ukiran menggambarkan kebesaran suku Asmat dan penghargaan yang besar kepada nenek moyang mereka. Secara kasat mata, ukiran mereka bisa berbentuk perisai. Dalam bahasa Asmat disebut gembes. 2. Tari tope. Tari tope sering dinamakan saat ada upacara adat. Tarian ini dilakukan oleh 16 orang penari laki-laki dan 2 orang penari perempuan dengan gerakan yang melompat atau meloncat diiringi irama tifa dan lantunan lagu-lagu yang mengentak, membuat tarian ini terlihat sangat bersemangat.
Tarian ini memang dimaksudkan untuk mengobarkan semangat para prajurit untuk pergi ke medan perang. 3. Seni musik. Orang Asmat mempunyai alat musik khusus yang biasa dipakai dalam upacara penting. Alat musik yang biasa dipakai oleh orang Asmat adalah tifa yang terbuat dari selonar batang kayu yang dilubangi, bentuk bulat memanjang mirip seperti gendang. Pahatan tifa berbentuk pola leluhur atau binatang yang dikeramatkan. Rumah adat suku Asmat. 1. Jew. Suku Asmat mempunyai rumah adat yang bernama Jew atau sering disebut dengan rumah bujang. Rumah adat Jew ini berbentuk rumah panggung dengan luas umumnya 10-15 meter, namun ada juga panjang sampai 50 meter dengan lebar belasan meter. Rumah Jew ini mempunyai posisi yang istimewa dalam struktur masyarakat suku Asmat karena dibangunan kepentingan khusus saat melakukan kegiatan yang bersifat tradisional atau menurut ketentuan adat. 2. Tisem. Rumah Tisem juga disebut rumah keluarga karena rumah ini berfungsi untuk tempat tinggal mereka yang sudah berkeluarga. Biasanya terdapat 2-3 pasang keluarga yang menghuni Tisem, yakni terdiri dari 1 keluarga inti senior dan 2-3 keluarga junior. Jumlah anggota keluarga inti masyarakat Asmat biasanya terdiri dari 4-5 atau 8-10 orang.